Kami mohon kepada Kepala Madrasah Mitra untuk segera menempatkan diri di tempat duduk yang telah disediakan. Sekali lagi, kepada Kepala Madrasah Mitra untuk segera menempati tempat duduk yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Yang kami hormati Kasih Kurikulum dan Kesiswaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Kasih Penmas dan Mas Pendais Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Yang kami hormati Kepala Desa Membalerjo, Kudus. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri atau MTS Mitra se-Jawa Tengah. Yang kami hormati Ketua Komite Guru dan Pegawai Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus serta Madrasah Mitra. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah acara pembinaan dan pelaksanaan sahabat madrasah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus, program riset dan tahqiq Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus pada hari Selasa 6 April 2021 dimulai. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Amin. Hadirin yang kami hormati, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Haji Muhammad Nur Sukron. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya ucapan selamat datang oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus kepada Bapak Dr. Haji Suhamto MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Provinsi Jawa Tengah, serta Bapak Kabid dan Informasi Kurikulum dan Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, beserta Bapak Kasih Penmat, Ibu Pendais. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Pengurus, Bapak Ketua Komite Nasional 1 Kudus beserta pengurus. Yang saya hormati kawan-kawan Kepala Madrasah Mitra Sahabat Madrasah. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina Tahfiz dan Pembina Riset, Bapak Ibu Guru, Koordinator Pembina Riset Tahfiz dan Kudus yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah rahmat dan kenikmatannya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sahabat madrasah di Satu Kudus yang sudah tertunda kesekian kalinya. Nanti Pak Kasih kursus yang bisa menjelaskan. Tapi alhamdulillah hari ini bisa terlaksana dengan baik dan mudah-mudahan berjalan lancar dan bermanfaat untuk keluarga madrasah seprovinsi Jawa Tengah hari ini. Pertama, saya ucapkan selamat datang atas kerawuhan Bapak Ibu semuanya. Dan yang dari Tegal paling barat Pak Haji Masih dan paling timur Ibu Adik, paling selatan Pak Malik dari Purworejo, dan paling utara otomatis Ibu Kudus. Semuanya tidak tinggalan semuanya. Pada kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam hal penyambutan panjenengan yang jauh-jauh. Saya yakin Pak Masih dari tadi malam berangkatnya tapisan yang jauh, juga yang dekat mungkin punya gambaran yang Satu Kudus itu seperti apa, tapi kenyataannya cuma seperti ini. Ya, inilah keterbatasan kami, maka dalam kesempatan saya mohon maaf jika kurang sesuai dengan harapan dengan semuanya. Namun maksud Allah pada kesempatan ini, kegiatan ini adalah untuk berbagi pengalaman, khususnya adalah kegiatan riset dan tahfiz di madrasah, baik di madrasah aliyah maupun madrasah sanawi. Meskipun satu kondisi seperti apapun, kami punya modal semangat, sehingga ini juga sesuai dengan pesan Pak Direktur
pada saat dulu kalau ke sini pada saat imam 2 saya mampir imam 1. Ada 2 pesan, ada 1 pesan bahwa kalau dalam mengelola madrasah itu ada 2 hal yang dipegang, yaitu semangat dalam pesan dan jujur dalam kompetisi. Ini modalnya. Pada saat begitu Pak Direktur Rawuh, saya sangat saya sangat senang ketika melihat pondok itu. Oh, bagus Mas Anwar, pondok ini foto ya, foto. Nah, saya juga bangga ya. Di foto kondisi dalam pondok itu. Karena itu pertama, ya saya nggak tahu bagus betul atau tidak. Tapi saya tahu setelah 2 tahun kemudian, pada saat kami diberikan bantuan SDSN, cerita Tanto, jadi saya dari 61 Kudus itu sebenarnya saya nangis. Lebih apa dengan kondisi ya satu kondisi mangsa Kudus yang sangat terbatas. Mosok pondok selama menggunakan wilayah, menggunakan ruang yang sekal dan ditapas dengan rupa, tapi hasilnya sedikit bahwa pondok Mangsa Kudus saat ini pada tahun ketiga ini sedang menghatamkan 30 juz, itu ada 10 santri. Dan hatamnya anak-anak tabligh di Mangsa Kudus itu cara wong Jawa di pedesaan itu bisa diperlakukan karena pengelolaan Kiai Mansur ini yang sudah berpengalaman ini beda dengan pondok-pondok yang lain. Nanti Bapak Ibu Nafid akan dijelaskan secara rinci, tapi saya hanya menyampaikan saja bahwa anak-anak itu yang namanya hafal 30 juz, hafal 25 juz itu memang bisa disemak, berani disemak dalam satu majelis. Bahkan ada 1 anak dari 10 anak yang lahir tadi, ada 1 yang luar biasa. Dalam sehari, bukan sehari semalam, sehari 12 jam, itu mampu menghafalkan 2 kali. Berarti 60 juz, itu ada yang luar biasa. Karena standarnya yang masuk ini sangat ketat. Yang namanya lulus 25 juz, lulus 30 juz, ini standarnya setiap juz itu tidak boleh, setiap pojok, setiap halaman itu tidak boleh salah kalau disemak nilainya lebih dari 3. Kalau setiap juz itu tidak boleh nilai kesalahan itu lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 dianggap juz itu belum lulus. Sehingga kelulusan 30 juz ini ya betul-betul 30 juz itu lulus semua. Ini terkait dengan tabligh. Kemudian dengan riset karena saat ini nanti Pak Kakang Wil nanti siang, mestinya yang laporan ke Pak Kakang Pena, karena ini yang lapor Pak Kabid. Terima kasih. Mohon maaf saya sedikit melaporkan Pak Yasin. Sekarang yang riset sama-sama riset dan sampai kami buka Juli 2018. Pada Juli 2018 sekaligus kami buka bersama teman-teman Bapak Ibu guru yang semangat tadi membuka 2 unggulan sekaligus tadi yang akan disampaikan.
Ini riset yang kedua adalah riset Juli 2018, Juli, Agustus, September, Oktober, berarti 3 bulan. Alhamdulillah, tim Satu Kudus yang luar biasa ini, para model-model ini, mampu mengangkat MRC, Madrasah Robotic Foundation, juara 1 nasional. Itu baru 3 bulan, kemudian setelah dengan pengalaman beliau, MRC Robotic Madrasah ini kemudian direkomendasikan oleh Innova ke Thailand bulan Februari 2019. Ini keluar negeri yang pertama, yaitu 2019. Alhamdulillah langsung menyabet medali perunggu di Thailand. Kemudian masuk 2019, kita kembali LIPI lagi, tampil di LIPI. LIPI ini adalah risetnya Indonesia, bangsa Indonesia. Alhamdulillah sekali masuk langsung dapat juara oleh LIPI, direkomendasikan ke California, Amerika Serikat. Baru 2 kali ini kami merasakan Satu Kudus keluar negeri internasional. Saat itu juga saya berpikir, pada saat saya sebelum di Satu Kudus melihat penyanyi siapa itu yang go internasional itu, kok iso ya go internasional? Jawab penyanyi siapa? Agnes, kok iso go internasional? Tidak sadar anak-anak kami yang kami kelola dengan semangat keterbatasan itu ternyata bisa juga. Ya berarti kalau ada semangat ya. Belum lagi terkait semangat keterbatasan tadi. Pada saat kami berangkatkan ke Thailand, yang pertama kali ini adalah yang pertama kali. Kami sangat terbentur oleh biaya. Kondisi Satu Kudus, kami di sana yang dari pada Bapak Komite ini harus berangkat ke Thailand, ke luar negeri dengan biaya ya cukup besar lah. Cari bantuan sana kemari, sponsor di sana kemari, ya. Akhirnya dapat, tapi ya sangat terbatas. Akhirnya madrasah tetap semangat, tekad, akhirnya berlanjut. Dengan ada prestasi ini tadi, sekali lagi kami selalu dipantau oleh pusat dalam hal ini SKK. Sehingga dengan adanya juara LIPI, kemudian juara ada program beasiswa prestasi, sehingga termasuk Satu Kudus dapat beasiswa prestasi, yaitu per anak 10 juta. Satu perhitungan yang matang kami dengan teman-teman ini bahwa uang 10 juta kalau diberikan anak pirawan masih habis. Akhirnya kami sepakat bahwa anak-anak yang menerima beasiswa ini kami tantang istilahnya. Ini bisa di tangan kamu, biasanya di tangan kamu dengan catatan kamu mengajukan lomba. Sehingga lomba yang kedua berikutnya ini sudah lumayan ringan karena sudah terbuka. Satu sisi keuntungannya anak lebih semangat,
sisi lain madrasah beginian ternyata betul anak-anak itu semangatnya luar biasa dengan dorongan para pembimbing pembina ini. Akhirnya yang daftar lagi ke luar negeri lagi, ke internasional, yaitu ke Malaysia sama ke Thailand lagi. Sehingga Madrasah Kudus di sekolahnya di Thailand sudah 2 kali, Malaysia sekali. Kalau tidak ada halangan, Amerika 2 kali, yaitu LIPI tadi juga direkomendasi ke Amerika. Kemudian tahun berikutnya 19 itu ada lomba ISPO Indonesia Science Project Olimpiade. Ini juga riset terbesar setelah LIPI di Indonesia. Sama lembaga-lembaga riset yang besar itu pemenangnya selalu direkomendasikan ke luar negeri. Yang tadi LIPI juga ke Amerika, yang ISPO ini ya adalah keresahan Gusti Allah menang lagi di ISPO ini, sehingga ini juga direkomendasi ke Amerika. Baik rekomendasi LIPI maupun ISPO ini pelaksanaannya Mei dan Juli 2020. Di dalam Mei Juli adalah masa pandemi, sehingga ini tidak jadi. Namun dilaksanakan secara virtual, insya Allah. Modulannya si Bapak Ibu semuanya nanti 15 April ini anak-anak tadi yang lomba jenius Olimpiade di Amerika insya Allah nanti dilaksanakan secara virtual. Mudah-mudahan bisa berjalan lebih baik dan berhasil. Oh ya maaf, masih satu lagi rekomendasi anak-anak Madrasah Kudus ini pemenang ISPO tahun 2021 ini, yaitu ke Brasil. Karena menang lagi di ISPO direkomendasikan ke Brasil. Kalau yang ke Brasil ini masih sekitar bulan Oktober nanti. Sehingga itulah sedikit catatan prestasi kami, ya pedomannya tapi yang kami pedomani dari misalnya Pak Direktur, kami siapapun, satu tetap semangat meskipun dalam keterbatasan, yang kedua yaitu tadi jujur dalam setiap kompetisi. Kami dalam hal ini mengajak pada Bapak Ibu, para teman-teman, kawan-kawan madrasah, kejujuran ini sangat penting. Karena nanti pada saat kita lomba-lomba atau kompetisi apapun, itu banyak celah-celah yang tidak jujur. Teman-teman ini sudah paham bagaimana lomba yang tidak jujur, baik itu lomba riset atau lomba robotik, apalagi itu sangat penting. Istilahnya kalau kita melangkah dari langkah yang baik, mudah-mudahan berkah. Dan termasuk keberkahan ini kami yakin, kami percaya sebagai orang yang beriman, ini adalah keberkahan dari kita senang atau mengelola Tuhan di madrasah ini. Demikian Pak Ansi yang kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya tentang kegiatan ini kami derek untuk pengarahan sesuai pelaksanaannya seperti apa. Intinya kami siap berbagi pengalaman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya perkenankanlah kami menampilkan profil Madrasah Ayah Negeri 1 Kudus.
Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus merupakan salah satu madrasah negeri di Kota Kudus, Jawa Tengah yang berdiri sejak tahun 1983. MAN 1 Kudus terus berperan aktif dalam mencerdaskan bangsa. Di samping program reguler, pada tahun pelajaran 2018-2019, MAN 1 Kudus membuka program unggulan riset dan program unggulan tahfidz. Hal tersebut sejalan dengan visi madrasah, yaitu terbentuknya generasi Islami unggul dan terampil dalam ilmu pengetahuan teknologi. Program unggulan yang pertama adalah kelas unggulan riset atau SIP, Science and Innovation Program. Peserta didik tidak hanya dibekali dengan kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan spiritual dan keterampilan, utamanya dalam bidang riset. Di sini bukan hanya praktek dan teori, tapi juga menjadi tempat yang nyaman untuk mengembangkan potensi diri. Guru dan pembimbing tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik dan mengasuh seluruh siswa agar memiliki semangat berkompetisi dan berkolaborasi dalam meraih prestasi. Mereka ditempa menjadi garda terdepan pembangun negeri. Keberhasilan pun tak lepas dari tenaga pendidik yang kompeten dan berintegritas tinggi. Fokus pembelajaran riset antara lain riset bidang robotik, riset bidang kimia, riset bidang biologi, riset bidang fisika, riset bidang sosial, riset bidang agama, dan pendalaman TOEFL. Bekal inilah yang mendorong para peserta didik untuk menorehkan berbagai prestasi. Prestasi membanggakan telah diraih oleh program SIP MAN 1 Kudus, baik dalam tingkat regional, nasional, maupun internasional. 2 kali medali perunggu dalam ajang Thailand Inventors Day pada tahun 2019 dan 2020. Medali emas Malaysia Technology Expo 2020, mendapatkan rekomendasi dan menjadi nominasi pada ajang ISAF, International Science and Engineering Fair, California, USA, tahun 2020. Genius Science Project Olympiad New York, USA, tahun 2020, dan Mostratec Brazil, tahun 2020. 2 kali menjadi finalis NYIA, National Youth Inventors Award, dan Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI, tahun 2019 dan 2020. Program SIP MAN 1 Kudus turut serta berperan aktif dalam event MIRES, Madrasah Young Researcher Supercamp, dan Madrasah Robotic Competition. 2 kali menjadi juara 1 dalam ajang Indonesian Science Project Olympiad pada tahun 2020 dan 2021. Juara 1 LKTIN di beberapa universitas di Indonesia, serta 53 kejuaraan nasional berbagai event tahun 2019-2020. Di samping itu, sebuah produk riset MAN 1 Kudus masuk dalam drafting hak kekayaan intelektual atau HKI terkait hak paten inventor, serta mengikuti student exchange ke Thailand pada tahun 2020. Program unggulan yang kedua adalah program asrama MAN 1 Kudus Pondok Tahfidz Nurul Quran. Sesuai dengan tujuannya, yaitu mewujudkan generasi Quran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang siap menyambut kedatangan era baru kejayaan Islam, para santri dididik dan dibimbing dengan sungguh-sungguh dan dengan jiwa yang ikhlas. Kegiatan-kegiatan yang ada di program asrama MAN 1 Kudus Pondok Tahfidz Nurul Quran antara lain Halaqah Al-Quran. Para santri dibagi di dalam beberapa kelompok halaqah, yang mana setiap halaqah terdiri dari 1 ustadz atau ustadzah dan maksimal 10 santri. Di halaqah inilah para santri dibimbing dan dibina untuk bisa menjadi hafidh-hafidhah Al-Quran. Halaqah Al-Quran dilaksanakan sebanyak 3 kali sehari dengan durasi masing-masing halaqah adalah 1,5 jam. Kegiatan kedua adalah kegiatan belajar mengajar di kelas. Kegiatan belajar mengajar atau KBM di kelas program asrama Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus Pondok Tahfidz Nurul Quran dilaksanakan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pagi
pukul 06.50 sampai 14.05 waktu Indonesia Barat dan malam pukul 19.50 sampai 21.05 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ketiga adalah kegiatan bahasa. Bahasa sehari-hari yang digunakan santri adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Untuk meningkatkan kemahiran dua bahasa ini, diprogramkan sebuah kegiatan yang meliputi kegiatan penambahan kosakata, kegiatan takziran bahasa, dan speech contest. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, para santri berhasil memperoleh beberapa prestasi kejuaraan bahasa di universitas-universitas ternama di Indonesia. Kegiatan yang keempat, ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang paling utama di program Asrama Mansatu Kudus Pondok Tahfidz Nurul Quran adalah pramuka. Kegiatan pramuka ini melatih para santri untuk menjadi seorang yang berdisiplin, mampu memimpin, dan tanggap terhadap lingkungan. Kegiatan selanjutnya adalah evaluasi hafalan Al-Quran. Evaluasi hafalan Al-Quran di program Asrama Mansatu Kudus Pondok Tahfidz Nurul Quran dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Santri harus mentasmikkan semua hafalan Al-Qurannya kepada para penguji. Khusus untuk santri yang sudah mendapatkan 15 juz ke atas, harus mentasmikkan semua hafalan Al-Qurannya dalam satu majelis. Selain itu, bagi santri yang sudah mendapatkan 20 juz ke atas, harus mentasmikkan semua hafalan Al-Qurannya dalam satu majelis setiap hari wetonnya. Sebagai hasil dari sistem asrama yang sudah tertata sedemikian rupa, santri pada angkatan pertama berhasil menorehkan beberapa prestasi yang membanggakan. 9 santri berhasil mengkhatamkan Al-Quran 30 juz, serta 15 santri berhasil menghafalkan Al-Quran lebih dari 20 juz. Dengan berbagai prestasi yang ditorehkan, Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus semakin optimis dalam mewujudkan madrasah hebat bermartabat. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pengarahan kegiatan program Sahabat Madrasah oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Haji Juwair SAG MM MSI, Kasih Kurikulum dan Kenisbaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati pula Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, sahabat kami Pak Kasih Pendidikan Madrasah Pengamat Kabupaten Kudus, Bapak Ibu Kepala Madrasah, khususnya Bapak Kepala Madrasah 1 Kudus, Bapak Ibu guru, para ustadz-ustadzah, wabil khusus para alim, para yai, para sekolah, dan Bapak Ketua Komite beserta pengurus yang selalu senantiasa mendukung, mensupport Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus untuk menjadi yang luar biasa. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pada pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat, bertemu bersama karena ada salah satu sahabat kita yang mungkin berhalangan untuk bisa hadir di sini. Semuanya itu adalah merupakan nikmat dari Allah SWT yang sudah sepatutnya kita senantiasa untuk bersyukur,
mensyukuri segala nikmat itu dengan melaksanakan tugas dan amanah yang kita dengan sebaik-baiknya. Sholawat dan salam sanjung untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, perlu kami sampaikan bahwa mohon maaf Pak Kapit belum bisa hadir secara pribadi, dan beliau meminta kepada kami untuk mewakili beliau di sini. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa sahabat madrasah ini adalah bagian dari program yang dicanangkan Bapak kami dalam rangka pemerataan, peningkatan layanan mutu madrasah sehingga madrasah berkeunggulan dan berprestasi. Jadi semangat agar lebih baik. Selanjutnya, kami sampaikan bahwa sahabat madrasah sudah di launching pada bulan Agustus tahun lalu di Man 1 Banyumas. Ini adalah sebagai wahana, sebagai wadah. Kalau dulu Bapak Ibu barangkali hanya sekedar studi banding, meskipun hanya sebatas studi banding, tapi ini tidak hanya sekedar studi banding, tetapi diikat melalui sebuah kerjasama, dan dari kerjasama itu nanti hubungan timbal balik, sharing antar madrasah, sharing antar guru itu semakin dekat, semakin komunikatif, dan tidak ada yang dibutuhkan. Jadi kita terbuka untuk kemajuan madrasah kita. Selanjutnya dengan sahabat madrasah ini juga Bapak Ibu, dengan adanya sahabat madrasah ini bagi madrasah yang menjadi pembina atau yang sharing kepada madrasah lain yang menjadi mitra itu semakin ayem karena ada payung hukum. Kemudian dari sahabat madrasah ini pulang Bapak Ibu, tidak ada sekat-sekat yang membatasi antar jenjang maupun antar kabupaten kota. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu atas kerelaan Pak Kepala Man 1 Kudus yang sudah saya pernah maupun alhamdulillah bisa terwujud dan bisa direspon, berbagi strategi, berbagi jurus bagaimana dalam rangka meningkatkan mutu madrasah, tidak hanya sekedar di lingkungan kudus, tapi bisa berkembang. Dan ini yang pertama Pak di Provinsi Jawa Tengah. Dari tepuk tangan untuk Man 1 Kudus dan Man 1 lintas kabupaten. Kalau barangkali dari itu dari masing-masing kota, barangkali dari satu kabupaten sudah lintas jenjang. Jadi mengatakan Pak Menteri, alhamdulillah benar. Oleh karena itu, suatu saat kami berharap persahabatan silaturahmi ini tidak hanya sekedar dinas saja, tetapi juga di luar dinas. Jadi nanti harapan kami di mana-mana itu ada sahabat dari Man 1 Kudus. Man 1 teman-teman dari Man 1 Kudus, ketika di Purworejo ada sahabatnya, ketika di Blora ada sahabatnya, ketika di Tegal ada sahabatnya. Kalau Jepang ada. Dan insya Allah Pak Kepala Madrasah setelah kegiatan ini barangkali nanti masih ada bulan kedua dan sudah ada kurang lebih kalau tidak salah itu ada 15 madrasah yang siap mengikuti. Kata andai kata hari ini saat ini kok tidak mengusungkan dulu, mungkin semuanya ini penuh dari yang tersebut. Barangkali itu Bapak Ibu yang lebih utama lagi Bapak Ibu, kegiatan ini bukan sekedar formalitas, bukan sekedar tanda tangan MOU perjanjian sama, tetapi substansi.
dan tindak lanjut daripada kegiatan ini agar kegiatan ini bisa dirasakan betul manfaatnya untuk bangsa. Dan Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa prestasi-prestasi di madrasah sudah kami siapkan aplikasinya melalui DPDM yang kami kembangkan, yang didukung dan dibantu oleh teman-teman operator dari madrasah. Setiap madrasah sudah mempunyai akun masing-masing, nanti bisa disampaikan melalui akun itu prestasi-prestasi madrasah di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, presiden juga ada, tingkat nasional maupun internasional, baik prestasi akademis maupun non akademis. Apabila dalam pengembangan itu masih ada kekurangan, Bapak Ibu kami dengan senang hati akan menerima masukan-masukannya untuk kami kembangkan lebih baik lagi. Dan insya Allah Bapak Ibu data itu nanti setiap awal bulan sebagaimana yang lalu kami tulis termasuk data sahabat madrasah ini. Sudah ada reaksi Bapak Ibu, sahabat madrasah itu sudah berhasil dan salah satunya hadir di sini. Mohon berdiri Pak Kepala Madrasah satu Paling. Saya tahu betul, saya kalau mau komitmen tidak ke madrasah satu, saya sudah ke madrasah yang dulu pernah dikunjungi atau madrasah negeri yang jarang sekali dikunjungi. Kalau sudah sering dikunjungi di situ Pak Kepala Madrasah tidak hanya sekedar MOU, tapi Pak Kepala Madrasah juga berkunjung, berinteraksi langsung dengan madrasah binaan atau madrasah mitra, baik dengan kepala madrasahnya, dengan gurunya maupun dengan komite. Apa-apa yang bisa dikembangkan dibicarakan bersama. Dan itu sudah kami laporkan kepada Pak Kami, dan insya Allah Bapak Ibu nanti setelah 1 tahun program itu, apakah nanti bersamakan dengan peringatan hari ulang tahun Kemerdekaan RI atau pasar ternak, insya Allah nanti akan diberikan penghargaan berupa minimal piagam penghargaan sahabat madrasah hidup kepada madrasah pembinanya maupun madrasah yang dibina atas raihan prestasi yang diperoleh oleh madrasah yang dibina setelah melakukan sharing dengan madrasah pembina. Barangkali itu Bapak Ibu, terima kasih atas kerawannya dan atas partisipasinya, atas responnya. Saya sangat sependapat bahwa keterbatasan tidak menyebabkan semangat kita untuk menuju madrasah yang unggul dan berprestasi. Insya Allah apa yang kita lakukan pada hari ini, apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, insya Allah akan tertanam dalam sanubari anak-anak kita, dan itu adalah bagian dari kita. Dan insya Allah besok ketika anak-anak kita itu sudah seperti kita, akan berkata, saya oleh guru saya dulu, saya dibimbing begini, saya diarahkan begini. Dan harapan kita, anak-anak kita besok ketika membimbing dan membina, mendidik murid-muridnya itu lebih baik daripada kita. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penandatanganan MOU program sahabat madrasah kepada madrasah mitra dan pemitra. Kepada Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus didampingi kasih kurikulum dan keketuaan kasih Penmat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus menempatkan diri. Hadirin mohon berdiri. Untuk penandatanganan pertama yaitu Man Blora, yang kedua Man 1 Pati, Man 2 Pati, dan juga Man Demak. Dipersilakan.
Penandatanganan yang kedua. Penandatanganan kedua, MTSN 10 Boyolali, MTSN 3 Demak, MTSN 5 Demak, dan MTSN 4 Demak. Penandatanganan yang ketiga, MTSN 1 Demak, MTSN 1 Jepara, MTSN 2 Kudus, dan MTSN 1 Pati. Penandatanganan yang keempat, MTSN 1 Purworejo, MTSN 1 Tegal, MTSN 1 Grobogan, dan MTSN Blora. Penandatanganan yang kelima, MANU Tasyifulat Salafiyah TBS Kudus, MTS Muhammadiyah, MANU Hashim Asy'ari 3 Kudus, MANU Bandar Kudus, dan MA Ma'ahid Kudus.
Selanjutnya kepada Kepala Madrasah Mitra dan Penmitra, kami mohon untuk foto bersama. Untuk yang pertama dari Man Blora, Man 1 Pati, Man 2 Pati, Man Demak, MTSN 10 Boyolali, MTSN 3 Demak, MTSN 5 Demak, MTSN 4 Demak. Ditambah sebentar untuk selanjutnya masih MTSN 1 Demak dan juga MTSN 1 Jepara. Selanjutnya dari MTSN 1 Demak, MTSN 1 Jepara, MTSN 2 Kudus, MTSN 1 Pati, MTSN 1 Purworejo, MTSN 1 Tegal, MTSN 1 Grobogan. Dilanjut dari MTSN Blora, MANU Tasbih Surat Salafiyah TGS Kudus, MTS Muhammadiyah, MANU Hashim Ash'ari 3 Kudus, MANU Banat Kudus, dan MA Ma'ahud. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Kiai Haji Masyur MSI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Allahumma rabbana lakal hamdu wa ilaikal hamdu. Allahumma taqabbal Allahumma la taqabbal wa la
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rfa'na fi kitabina wa tudina minka ya Allah. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Allahumma yassir lana umurana. Yassir lana umurana. Yassir lana umurana, umur dunya wal akhirah. Allahumma yassir umur madarisatina wa ma'ahidina wa umur jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ma damat as-samawati wal ardh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kurikulum dan Kesiswaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan kepada Madrasah Mitra dipersilakan ke ruang transit. Selanjutnya pemaparan kurikulum program resep dan tafsir Madrasah Alian Krista Kudus oleh Wakil Kepala Bidang Kurikulum kepada Bapak Dr. Haji Nasibul Arif dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Jawa Tengah, yang berhormat Bapak Kepala Bidang serta Bapak Kasih Bidang Hormat Kanwil Kementerian Jawa Tengah, yang berhormat Bapak Kudus, yang berhormat Bapak Kasih Hormat serta Bapak Ibu SMRS dan Pembinaan Kabupaten Kudus, yang berhormat Bapak Kepala Desa Melalui Sungai Kudus, Bapak Ketua Komite Masyarakat Kudus, yang berhormat Bapak Kepala Masyarakat Kudus, yang berhormat Bapak Kepala PKM dan MTS Mitra Madrasah Sahabat Jawa Tengah, dan tidak lupa rekan-rekan Bapak Ibu sebagai Kudus. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita sampaikan kepada berkat dari Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah, sampai saat ini, sampai kesempatan ini kita masih diberikan nikmat dengan Islam, juga nikmat kesehatan, dan tidak lupa nikmat semangat karena di masa seperti ini. Yang kedua, senantiasa salawat salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kecuali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, kami ucapkan selamat datang dan wassalamualaikum kepada para Bapak Ibu tamu dari Madrasah Sahabat, madrasah yang mestinya berpengalaman dari kami. Kami merasa bangga, merasa
Bombong Kerawitan Karo Panjenengan Sakti. Selanjutnya kami beserta teman-teman dengan satu kudus ini merasa Bombong Kerawitan Panjenengan Sami sekaligus agak merasa bingung apa yang akan kami sampaikan, karena kami merasa diri kami sendiri iman ini adalah madrasah yang masih banyak kekurangan. Pada saat seperti ini kita dipasai ada acara sebesar ini, kami juga akan merasa kebingungan apa yang harus kami sampaikan terkait dengan kurikulum. Tetap kami disampaikan Bapak Ibu yang kami hormati, tetapi mohon maaf kemungkinan saya yakin banyak hal yang masih kurang. Mestinya kami ingin juga share dari panjenengan madrasah-madrasah yang notabene masih sudah banyak pengalaman dari kami. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kurikulum yang sekarang kita jalankan dengan satu kudus, ini pertama tentang cerita masa lalu dulu, atau istilahnya adalah kenapa kita sampai seperti ini, apa latar belakangnya lah. Jadi latar belakangnya ini Bapak Ibu yang kami hormati, 3 tahun yang lalu kami masih belum punya program unggulan. Jadi kalau coba kita lihat di Kudus, saya setiap akhir tahun pelajaran itu di Kudus itu kalau kita itu ada 9 SMA MA lebih Bapak Ibu. MA-nya 2, SMA-nya 7. Kalau kita lihat SMK berarti 11. Prestasi akademik, terutama kalau dulu-dulu itu prestasi UN, mohon maaf, yang satu itu selalu nomor paling belakang. Jadi apakah selalu seperti ini terus? Jadi sulit untuk bangkit pada saat itu. Kami juga sempat mikir-mikir, terus bangkitnya lewat mana kalau seperti ini? Murid yang kita terima itu apa adanya? Adanya kita, yang kalau menolak ya tidak banyak. Gitu. Jadi istilahnya mansal ini adalah pilihan kedua sebelum dia tidak diterima di sekolah kuliah. Itulah kondisi kami saat itu. Nah, di tahun 1819 coba kami memberanikan diri Bapak Ibu, yaitu membuat program unggulan. Program unggulan fungsinya ada 3 yang referensi yang masuk di kajian kami, yaitu unggulan olimpiade, unggulan riset, dan unggulan keagamaan taklim. Kalau olim kita mau ngambil fungsinya, kita mau ngambil olimpiade, tapi kalau kami rasakan berat sekali karena persaingannya berat. Betapa madrasah sekolah negeri itu sudah mapan. Jadi untuk bersaing di bidang itu istilahnya kita kabel-kabel. Jadi kita nggak berani bersaing di bidang itu. Nah, terus kita ambil jalan lain, yaitu riset. Ini jarang sekali madrasah yang ambil pada saat itu. Dan sebelumnya kita sudah mulai ada kegiatan ekskul yang mengarah ke sana, yang antaranya adalah robotik. Tapi karena masih berupa ekskul, maka seolah jalannya tidak efektif. Itulah yang kami alami. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan kalau kegiatan ekstrakurikuler ya jalannya seperti itu. Nah, seminggu sekali, kadang-kadang siswa yang ikut bisa ganti-ganti, seperti itu. Dan pada saat itu juga sempat kami kami catat, kami identifikasi. Pokoknya kami hasil ada beberapa siswa kami yang sempat menghafal di pondok di sekitar kami. Lebih tepatnya adalah pondok Grobak di daerah Tumpang Krasak. Jadi kami coba catat itu ada 23-an.
Akhirnya kita pikir, ya kita nekat saja, juga kita bikin program unggulan juga, yaitu adalah program keagamaan. Alhamdulillah pada saat itu Ustadz Mansur kembali imam. Ya alhamdulillah ini adalah berkat bagi kami, dan kita juga buat program riset. Pengelolaan kami pada saat itu simpel, jadi kita kepingin supaya tidak tertinggal dengan madrasah yang lain. Nanti pada saat SNMPTN kita bisa mulai terlihat, Kita simpel saja pikirnya gitu. Maka kita buat program yang sekiranya banyak yang diikuti lomba, yang diikuti oleh siswa, yang diikuti oleh siswa, sehingga kita mendapatkan semangat prestasi, sertifikat. Karena sertifikat di dalam SNMPTN itu nilainya tinggi. Itulah yang pemikiran awal kami. Nah, berjalan 3 tahun, berarti saat ini kita mau menuliskan yang saat itu masuk program unggulan. Program unggulan pada saat itu ya seadanya. Pokoknya anak yang kita anggap sudah unggul, mungkin kalau setelah dipanjangkan anak tersebut tidak unggul, tapi bagi kami anak tersebut kita anggap unggulan. Itulah yang kami kelola pada saat itu. Dan alhamdulillah memang ada pengaruhnya SNMPTN, ya kita mulai ada hasilnya, walaupun prediksi kami tidak sesuai dengan hasilnya. Prediksi kami mungkin terlalu besar Bapak Ibu, walaupun hasilnya seperti itu, tapi kami tetap berusaha. Jadi begini Bapak Ibu yang kami hormati, nilai atau prestasi lomba event yang dihasilkan dengan memperoleh banyak sertifikat itu ternyata setelah kita pelajari, setelah ada hasilnya 3 tahun ini, itu harus ditunjang dengan prestasi rapor. Jadi kalau rapornya itu tidak seimbang, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Itu masih dalam pembelajaran kita. Ini kami juga perlu kami sampaikan terus terang Bapak Ibu, anak-anak yang mestinya kami gagal lolos di SNMPTN kemarin itu, termasuk yang tadi disebutkan oleh Bapak Muhammad Sangge, ada medali Mas Ispo 2 kali bukan, ada medali perak PTD, Thailand Bulan Model, ada medali emas di Malaysia, ada perak di Niki, itu tidak mudah mencapainya. Anak-anak tersebut sampai saat ini kemarin tidak lolos SNMPTN. Ini yang masih PR bagi kami. Berarti prestasi antara prestasi kegiatan lomba itu yang didapatkan dengan sertifikat itu, medali itu harus berimbang dengan raportnya. Itu yang masih menjadi PR bagi kami. Semoga dengan doa panjenengan ke depan kita bisa lebih baik, bisa panjenengan. Kira-kira itu amin Allahumma. Jadi itu PR bagi kami. Intinya adalah kedua prestasi itu harus berimbang. Kita pegang medali, kita pegang sertifikat lomba sehebat apapun, kalau nilai raportnya tidak bagus, ternyata ya masih ada kendala. Jadi anak-anak tersebut, dan kami sama saya masih pikir, tapi untungnya anak-anak tersebut masih semangat. Kita upayakan di jalur mandiri prestasi ini masih ada, ya, baik di UNES, UNS maupun di UB gitu. Jadi sertifikat masih kita perjuangkan supaya mereka itu bisa tersalurkan sesuai dengan kemampuan. Bahkan juara robotik pun kemarin belum nyangka. Kalaupun ya yang nyangka lumayan banyak, ya. Tapi anak-anak tersebut yang justru kita gadang-gadang ini masih di dalam pikiran kita. Itulah berarti saat ini kita masih banyak belajar dari itu. Itu tentang latar belakang atau cerita yang kenapa kita sampai seperti ini. Yang kedua adalah tentang istilahnya adalah ketepatan atau strategi kita. Jadi perlu
juga kita pikirkan Bapak Ibu sekalian, pada saat kita membuat program itu, maka ketepatan pada saat mengikuti ini adalah penting sekali. Karena pada kurikulum kami Bapak Ibu itu adalah fokus di kegiatan lomba itu adalah fokus gas. Jadi baik di program Tahfidzul Quran maupun di program riset, ya, itu kurikulum yang tentang muloknya ini kita nggak mulok. Kalau kita nggak mulok karena saya pakai SK Dirjen Medis nomor berapa itu ya? Nomor 669/2 kalau nggak salah itu. Kita pakai itu, maka ini kita anggap mulok. Itu kita fokus di kelas 12. Jadi kalau kelas 12 kita masih ajak untuk kegiatan kita kasih anaknya dan salah ketepatan, salah strategi nanti kurang ada hasilnya tidak begitu maksimal. Karena begini Bapak Ibu dan saya, ini event-event yang kita fokus karena nilainya tinggi yaitu adalah untuk MyRes yang kami jelas itu menjadi agenda utama kami. Event opsi yang dinas ini sama dengan MyRes tapi dengan dinas itu adalah kegiatan kami. ISPO ini umum Bapak Ibu, jadi dari Kemenak maupun dinas ini juga perkara nasional itu adalah agenda kami. Dan LIPI ini yang misalnya event nasional karena risetnya Indonesia adalah LIPI itu kalau kelas 12 kita itu kan maka nanti dapatkannya itu sertifikat yang tidak begitu ada kontribusinya masuk program ini. Jadi misalkan ISPO yang kemarin didapat kelas 12 sekarang ada dapat ISPO Bapak Ibu dari emas yang rekomendasi Brazil. Cuma karena dia dapatnya itu setelah senam PTN, maka seolah-olah sertifikat tersebut ya sudah kita dapat, hanya kita dapat saja, tidak bisa kita salurkan kepada saat dia dapat di senam. Padahal itu adalah rekomendasi Brazil. Jadi lumayan nilainya. Jadi kita harus betul-betul atur strategi, apa anak itu harus lomba, apa anak itu harus persiapan untuk UTBK. Itu adalah teori yang kami berikan. Kemudian seperti ini perhitungan ini ya ada hasilnya dengan dukungan dua panjangnya mudah-mudahan kita sama-sama berhasil. Itu yang kedua. Yang ketiga kami singkat mohon nanti detailnya akan disampaikan oleh teman-teman dari masing-masing bidang. Untuk mewadahi Bapak Ibu, setelah kita seperti punya cerita seperti itu, punya latar belakang, kita punya strategi, ini yang paling penting adalah pengadaannya, yaitu di struktur kurikulumnya. Ini memang kita ada ribet di sini Bapak Ibu. Untuk pada saat awal tahun itu belum ada PMK 180 itu awal tahun belum, itu terbit setelah tahun kedua kita jalan program bulan. Itu posisi kami tidak seperti ekskul lagi, jadi kami punya riset tapi tidak ekskul. Kalau ekskul jalannya seperti itu Bapak Ibu. Kami buat semacam mentoring. Jadi tulisannya ekskul, tapi di situ padat sekali. Jadi seolah-olah itu isinya satu pekan itu anak menerima sampai 10 jam. Jadi agak ribet ya. 10 jam pelajaran untuk membuka materi ini. Terus apa saja itu? Nah, kita sudah rinci di sini karena riset itu kadang tidak bisa satu bidang dan kami juga menyadari kemampuan anak kadang-kadang tidak sama. Ada yang mereka bagus atau fokus di bidang robotik, ada yang mereka fokus di bidang biologi, ada yang kimia campur fisika. Jadi tidak macam-macam. Tapi itu maka riset yang ada di kita itu kami fokuskan di masing-masing bidang. Misalnya ini ada matematika nanti ada di kelas 12-nya itu berupa materi UTBK-nya. Jadi fisika, kimia, biologi, elektro itu yang wajib. Tapi ini
orientasinya riset semua. Jadi orientasinya riset semua. Karena nanti anak itu akan mengeksplor kemampuannya di bidang risetnya. Tapi juga kita tidak melupakan di kegiatan ada bahasanya. Jadi bahasa dan riset itu mulai dari kelas 10 dan 11 dari kelas 11-nya. Dan ini yang ada bahasanya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak. Itu yang di tahun pertama masih dalam bentuk mentoring, tapi semacam ekskul ya. Tapi setelah di tahun kedua ada PRA 184 yang isinya tentang program-program unggulan ya, unggulan ada keterampilan dan sebagainya. Tapi kami lebih cenderung menggunakan ke SK Dirjen tadi, SK Dirjen yang SK Dirjen Medis yang nomor 628 saat itu ya. Nomor itu yang kami gunakan. Kami fokus pada muloknya. Jadi di situ diberi kesempatan untuk mengembangkan muloknya. Muloknya lumayan banyak. Kita ambil semuanya. Jadi mulok tersebut untuk program itu program IPA yang akhir ini semuanya IPA Bapak yang akhir. IPA akhir kita fokuskan pada kehidupan. Untuk yang MIPA riset kita fokuskan pada betul-betul riset dengan rincian seperti tadi. Jadi di kelas 10-11 dia fokus di kegiatan lomba, kelas 11 kembali persiapan UTBK. Muatan yang kami berikan itu strukturnya ada 10 kalau kita rinci. Walaupun di rapat itu banyak pelajaran riset, tapi kalau kita urai betul ada 10 jam pelajaran. Jadi agak ribet di kita ya. Di target juga begitu. Ya, target karena ini programnya MIPA. Maka di 10 jam itu kita rinci menjadi ada pendalaman bahasa, pendalaman kita, juga pendalaman dua kali ketemuan. Jadi 4 jam pelajaran itu 2 kali ketemuan untuk kegiatan pilihan itu bisa riset, bisa ulingnya di sini. Jadi anak target kemarin juga banyak mewakili kegiatan olimpiade. Kami kira begitu Bapak Ibu yang kami jalankan. Ya, mungkin tidak jauh beda dengan panjenengan. Ya, seperti itu. Moga-moga dan kita berupaya moga-moga ya kita diberikan hasil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting adalah ada keseimbangan antara kegiatan organisasi, kegiatan lomba dan tersebut dengan prestasi raportnya. Karena proyeksi kita adalah sejak awal itu disampaikan. Moga-moga ke depan kita bisa lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk selanjutnya nanti juga kita bisa saling sharing. Saya juga dengan sharing yang panjenengan menerima banyak masukan. Saya menyadari masih banyak kekurangan di kita. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan kegiatan program Sahabat Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Muzakir MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Beliau Bapak Haji Mustain Ahmad SPAMH. Yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus, yang saya hormati jajaran Kepala Madrasah dan peserta sahabat madrasah yang hadir pada kesempatan ini, juga rekan-rekan para pengawas, Kepala Kasih Penmat, dan yang kami hormati Ketua Komite Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus, Bapak Kepala Desa Monggal Rejo, Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus, dan hadirin hadirat yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat, taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam kami aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, perkenankanlah kami melaporkan kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah perihal kegiatan peningkatan dan pemerataan mutu madrasah melalui sahabat madrasah yang berada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus. Nama kegiatan yaitu peningkatan dan pemerataan mutu madrasah melalui sahabat madrasah. Hari dan tanggal tempat kegiatan hari ini Selasa, tanggal 6 April tahun 2021, tempat di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus. Adapun tujuan dari pemerataan dan peningkatan mutu madrasah melalui sahabat madrasah ini, yang pertama adalah sebagai upaya mewujudkan madrasah-madrasah berkeunggulan, berprestasi dan berimbas pada madrasah lain menjadi bermutu dan berprestasi. Dan yang kedua, melaksanakan pengelolaan madrasah dengan baik untuk bersama berprestasi dan berbagi dengan pembina madrasah lain agar keberhasilannya dalam mengelola madrasah unggul, berprestasi, berimbas, teraplikasi ke madrasah mitra binaan. Selanjutnya, madrasah pemitra atau pembina, kami laporkan bahwa sesuai dengan kriteria dan persyaratan sahabat madrasah, Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus terpilih sebagai madrasah pemitra pembina oleh sebanyak 35 madrasah se-Jawa Tengah. Adapun program unggulan yang dimiliki MAN 1 Kudus adalah satu, program riset, kemudian yang kedua program tahfidzul Quran. Prestasi bidang riset dari Madrasah Aliyah Negeri Kudus yang akan ditularkan kepada madrasah-madrasah mitra, yaitu ada selama 5 semester sampai awal tahun 2021 menorehkan sebanyak 65 prestasi kejuaraan dengan rincian 9 prestasi tingkat internasional, 54 prestasi tingkat nasional. Kemudian juga juara LIPI direkomendasikan pada ajang internasional ISEF California, Amerika Serikat tahun 2020, dan juara ISPO untuk ajang Genius Olympic New York USA dan Costa Rica Brasil tahun 2021. Kemudian juga sebuah produk riset masuk dalam drafting hak kekayaan intelektual HKI terkait hak paten inventor. Kemudian untuk prestasi bidang tahfidzul Quran, capaian hafalan rata-rata adalah 5-6 juz per tahun. Adapun capaian hafalan Al-Quran yang dilatih 59 siswa pada angkatan pertama kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021 adalah sebagai berikut. Ada 30 juz khatam 9 siswa, kemudian 25 sampai 29 juz 3 siswa, 24 sampai 20 sampai 24 juz 4 siswa, 15 sampai 19 juz 17 siswa, 10 sampai 14 juz 21 siswa, di bawah 10 juz ada 5 siswa. Adapun yang menjadi madrasah mitra atau binaan, yaitu sebanyak 35 madrasah se-Jawa Tengah yang hadir untuk pencanangan pada hari ini adalah 21 madrasah, yaitu 1 Madrasah Negeri Blora, 2 Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati, 3 Madrasah Aliyah Negeri 2 Pati, 4 Madrasah Aliyah Negeri Demak,
5. Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Boyolali, 6. Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Demak, 7. Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Demak, 8. MTSN 4 Demak, 9. MTSN 1 Demak, 10. MTSN 1 Jepara, 11. MTSN 2 Kudus, 12. MTSN 1 Pati, 13. MTSN 1 Purworejo, 14. MTSN 1 Tegal, 15. MTSN 1 Grobogan, 16. MTSN Blora, 17. MANU TBS Kudus, 18. MANU Banat Kudus, 19. MA Mahid Kudus, 20. MANU Hasyim Asy'ari 3 Kudus, dan 21. Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Kudus. Demikian Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon dengan hormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah untuk berkenan memberikan pembinaan dalam pencanangan program Sahat Madrasah Kantor Kementerian Agama Kudus di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus. Bersama ini kami juga mohon doa restu kepada Bapak Kang Kanwil untuk kesuksesan tim riset MAN 1 Kudus pada event internasional Genius Olympiad di New York, USA tanggal 15 April tahun 2021 dan event Mustatrek di Brasil berikutnya. Semoga diberikan kesuksesan dan mendapatkan yang terbaik untuk Kementerian Agama dan khususnya bagi Madrasah Aliyah Negeri Kudus. Demikian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan dengan bersama pembinaan dan pengarahan program Sahabat Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang terhormat Bapak Haji Mustahil Ahmad SHMH, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, sahabat saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Pak Haji Mudakir, beserta para pejabat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Pak Kabak PU, para kepala seksi, penyelenggara, khususnya Kasih Pendidikan Madrasah yang berkesempatan mengikuti kegiatan ini. Yang saya hormati, sahabat-sahabat saya, para pengawas, khususnya pengawas madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Yang saya hormati segenap keluarga atau warga madrasah se-Kabupaten Kudus yang tergabung dalam kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan atau implementasi sahabat madrasah di Kabupaten Kudus. Wabil khusus tentu tuan rumah Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus. Khusus untuk MAN 1 Kudus saya ucapkan selamat, rasa bangga atas prestasi yang sudah dicapai, dan saya terus mendukung dan mendoakan mudah-mudahan anak-anak kita yang terus berkompetisi, khususnya yang akan melaju pada event internasional di California, Amerika Serikat maupun di Brasil, mudah-mudahan benar-benar mendapatkan kemudahan sehingga mencapai prestasi tertinggi di tingkat internasional. Segenap hadirin, tamu undangan dari unsur pemerintah, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan segenap tamu undangan semuanya yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, semuanya yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini kita bersama-sama akan menjadi saksi sekaligus pelaku sejarah di dalam perkembangan kemajuan madrasah. Apa yang dicapai oleh madrasah adalah salah satu bentuk keberhasilan pembangunan bidang agama di negara kita tercinta ini. Tidak ada ungkapan lain kecuali yang paling utama adalah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas segala karunia kepada kita sekalian, khususnya jajaran Kementerian Agama, wabil khusus kepada warga madrasah, sehingga dari waktu ke waktu kita bisa meningkatkan kualitas pengelolaan madrasah. Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, baik di internal Kementerian Agama, komite-komite madrasah, para pejabat-pejabat pemerintah daerah, apakah itu yang di tingkat kabupaten, Pak Camat dengan segala perangkatnya, Pak Kepala Desa dengan segala perangkatnya. Bahkan kami merasakan betapa madrasah kemudian juga berkembang atas dukungan Pak RT, Pak RW, tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan madrasah. Yang tentu tidak luput dari itu adalah para tokoh-tokoh agama, para kiai, para ulama yang ada khususnya di sekitar madrasah, yang terus memberikan dukungan sehingga kemudian dari waktu ke waktu madrasah berkembang menjadi semakin baik. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semua yang saya hormati, kita tahu bersama bahwa capaian yang didapatkan oleh madrasah sejak masa ketika madrasah pada saat itu masih menjadi sekolah alternatif, itu pun alternatif yang kesekian. Setelah tidak diterima di sekolah umum, baru kemudian orang berpikir ke madrasah. Kalau dalam satu keluarga itu ada potensi-potensi yang bagus, anak-anak yang kemudian punya kecakapan, kemampuan intelektualitas yang baik, dikirimnya tidak ke madrasah. Yang dikirim ke madrasah biasanya yang agak kendo, yang agak nakal, seolah-olah dulu madrasah adalah bengkel manusia. Tetapi dengan semangat ikhlas beramal, Kementerian Agama mengelola itu semua. Dan kemudian dari waktu ke waktu terus membuktikan diri bersama-sama dengan stakeholder yang saya sebut di depan tadi, mewujudkan kualitas madrasah yang menjadi lebih baik. Maka kemudian madrasah menjadi idolaku. Orang kemudian bergerak semuanya menatap kepada madrasah, karena madrasah sudah melakukan banyak perubahan-perubahan, melakukan banyak inovasi, sehingga kemudian masyarakat sampai kepada kesimpulan lebih baik madrasah, madrasah lebih baik. Ini adalah kesimpulan yang kemudian diambil oleh orang-orang tua yang dulu dia tidak bersekolah di madrasah, tapi hari ini mereka sangat merindukan anak-anaknya, cucunya bisa bersekolah di madrasah. Ini satu capaian yang sudah kita dapatkan di jajaran Kementerian Agama, sehingga yang pada awalnya madrasah menjadi sekolah alternatif, sekolah nomor sekian, maka sekarang madrasah menjadi sekolah tujuan. Daftar dulu di madrasah, kalau madrasah sudah tidak muat, nggak bisa lagi diakomodir, nggak bisa diterima di madrasah, baru kemudian bergerak ke yang lain. Seiring dengan kondisi itu, Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Madrasah terus bergerak untuk memperbaiki posisi madrasah di tengah posisinya dari sekolah-sekolah yang ada, tidak saja di tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional. Maka dengan semboyan madrasah hebat bermartabat, maka madrasah mulai mencapai prestasi-prestasi internasionalnya setelah prestasi-prestasi tingkat regional, tingkat nasional itu diraih. Kita bisa dengan sangat mudah menemukan prestasi-prestasi di Jawa Tengah ini, tadi sudah disebutkan oleh Pak Kepala Kemenak, prestasi-prestasi di Kabupaten Kudus, yang tidak saja itu prestasi regional, provinsi, tapi juga prestasi nasional, bahkan prestasi internasional. Ini kita syukuri bersama. Dan di tengah kondisi yang semakin menggembirakan itu, kita juga harus menyadari bahwa masih ada beberapa, bahkan mungkin banyak madrasah kita yang belum semaju yang diharapkan. Masih belum mendapatkan cara, belum mendapatkan momentum untuk juga ikut berprestasi dengan madrasah yang lain. Pendek kata, dalam tanda kutip, masih banyak madrasah juga yang belum maju. Oleh karena itu, dengan semangat ta'awun, dengan semangat ukhuwah, dengan semangat silaturahim, dengan semangat gotong royong, dengan semangat kebersamaan, kita ingin maju bersama-sama. Majengnya sareng, kita tidak ingin jadi bintang yang bersinar sendirian, kita ingin menghiasi langit itu dengan keindahan bersinarnya banyak bintang-bintang. Oleh karena itu, madrasah-madrasah yang maju, kita gandengkan dengan madrasah-madrasah yang belum maju. Yang belum berprestasi internasional, kita gandengkan dengan yang sudah berprestasi internasional. Yang belum berprestasi nasional, kita gandengkan dengan yang sudah berprestasi nasional, dan seterusnya. Harapannya, sebagaimana falsafah, kalau engkau bergaul dengan penjual minyak wangi, meskipun engkau tidak beli parfumnya, engkau akan terbawa dengan wanginya. Pikiran positif itu yang kita kembangkan, dan bukan sebaliknya.
yang jelek justru menulari yang baik. Ini pikiran pesimis. Kita bergerak di ranah pikiran positif, optimis untuk kita bisa menularkan kebaikan kepada yang lain. Maka saya menyambut gembira, menyampaikan terima kasih kepada Pak Kepala Kemenak Kabupaten Kudus, Pak Kasih Pendidikan Madrasah, dan juga kemudian segenap jajaran madrasah di Kabupaten Kudus yang sudah memantapkan dirinya untuk masuk di dalam program Sahabat Madrasah ini. Saya nyuwun program ini nanti dikawal dengan baik, dibuat perjanjian kerjasama, sehingga kemudian dalam waktu 1 tahun, dalam waktu 1 semester, dalam waktu 3 bulan, kita bisa melakukan evaluasi. Saya nyuwun kepada pengurus, saya nyuwun kepada para pengawas madrasah untuk mengambil peran aktif mengevaluasi efektivitas dari Sahabat Madrasah ini. Saya akan tunggu informasinya, laporan datanya pada 3 bulan mendatang. Setelah 3 bulan kita mendeklarasikan Sahabat Madrasah, apa yang kemudian sudah bisa kita capai. Banyak titik yang bisa kita mulai, mau titik di sisi siswanya, kegiatan siswanya, kurikulernya, ekstrakurikulernya, laboratoriumnya, perpustakaannya, sekolah ramah anaknya, adiwiyatanya, dan sebagainya. Pendek kata, banyak titik yang bisa kita ambil, tapi saya minta teman-teman untuk fokus, sehingga kemudian ada hasil nyata before dan after-nya terkait dengan Sahabat Madrasah ini. Saya juga berharap kita semuanya terus bergerak di dalam ranah jati diri, watak khas madrasah yang tidak boleh hilang, karena disitulah letak keunggulan madrasah dibanding dengan lembaga pendidikan yang lain. Apa itu? Yang pertama tentu keislaman, karena ini adalah madrasah. Semua stakeholder internal madrasah adalah umat Islam. Nilai-nilai keislaman inilah yang kita junjung, yang kita kedepankan. Semua harus menjadi teladan di dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam. Yang kedua adalah keindonesiaan, menjadi keniscayaan bahwa Republik kita tercinta NKRI lahir dari produk madrasah. Sebelum NKRI ini ada, sebelum Republik Indonesia ada, madrasah pesantren sudah lebih dahulu ada. Sehingga madrasah adalah produk para kiai, produk para ulama-ulama kita. Sehingga bagi warga madrasah, bicara tentang keislaman dan bicara tentang keindonesiaan adalah satu tarikan nafas. Seperti 2 sisi mata uang, meskipun wajahnya, gambarnya berbeda, tetapi menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Watak yang ketiga adalah watak keilmuan. Karena ini adalah madrasah, ini tempat di mana ilmu dikembangkan, di mana ilmu kemudian dipelajari dengan mendalam, sehingga kemudian lahir pemikir-pemikir dari madrasah ini sesuai dengan jenjang dan tingkatnya. Apakah yang berada di tingkat RA, apakah yang berada di tingkat MI, di tingkat MTS, dan di tingkat madrasah aliyah. Saya berharap teman-teman segenap tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan madrasah bisa menangkap semangat keilmuan ini, sehingga dari waktu ke waktu pembentukan karakter keislaman, keindonesiaan, dan keilmuan menjadi watak yang nyata bagi madrasah. Tidak hanya itu, madrasah juga punya watak kemandirian. Kita tahu bersama bahwa lebih banyak madrasah swasta dibanding dengan madrasah negeri. Oleh karena itu, semangat kemandirian yang sudah ada sejak dulu dan menjadi ciri khas madrasah harus terus kita kembangkan di tengah masih banyaknya keterbatasan-keterbatasan. Termasuk juga misalnya program Sahabat Madrasah ini. Program ini belum teranggarkan secara baik di DIPA kita, tetapi ini program yang akan mempercepat, mengakselerasi prestasi-prestasi yang makin merata. Oleh karena itu, maka watak kemandirian harus terus dibangun dengan baik sebagai salah satu watak atau jati diri madrasah. Kemudian yang terakhir adalah watak keumatan. Madrasah tidak boleh menjadi menara gading yang terpisah, teraliniasi dari masyarakat luas. Sejak awal saya ingin dimulai di tingkat RA, tingkat MI, MTS, dan aliyah, anak-anak sudah mulai dikenalkan dengan lingkungan sekitar, dengan masyarakat sekitar, sehingga antara madrasah dengan masyarakat sekitar menjadi satu sinergi yang baik, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sekali lagi, watak-watak jati diri madrasah ini saya nyuwun agar terus dijaga, dikembangkan, karena disinilah kekuatan kita sebagai lembaga pendidikan yang unik, yang istimewa di negeri tercinta ini. Terima kasih, dan dengan seizin Bapak Ibu semuanya, dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
implementasi sahabat madrasah di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus saya nyatakan dideklarasikan dengan kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, selamat berjuang, selamat berkarya, selamat beribadah. Jangan lelah, mudah-mudahan jadi berkah. Kemenak Jateng Majeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan himne madrasah sebagai dirjen Ibu Kristiana Budiani SPD dan pianis Bapak Rian Hadi Prayitno SPD. Dipersilakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua dan membawa pada masa depan yang lebih gembira. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata yang menimbulkan ketidaknyamanan Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sesi selanjutnya kita foto